Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stephanie Bendelini Juliana Pudowo, NIM 2021 79024, jurusan Teknik Sipil, Sarjana. Kali ini pada kesempatan ini saya membawa materi tentang konsolidasi tanah, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Pak Louis Lama. Nah, apa itu pengertian dari konsolidasi tanah? Konsolidasi tanah adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya pori dari tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat pembebanan, di mana proses dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari longga tanah. Nah, di sini ada dua macam konsolidasi dalam tanah, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Masing-masing mempunyai pengertian. Konsolidasi primer pengertiannya yaitu perubahan volume pada tanah butir halus karena keluarnya air pori karena akibat dari beban. Sedangkan konsolidasi sekunder adalah suatu perubahan volume pada tanah butir halus akibat penyesuaian tanah setelah konsolidasi primer. Berikut, bagaimana proses konsolidasi dalam tanah? Nah, prosesnya itu ini dari setiap gambar yang teman-teman bisa lihat. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Di sini mempunyai masing-masing manfaat dan tujuan. Berikut, apa perbedaan konsolidasi dan pemadatan? Di sini perbedaan antara konsolidasi dan pemadatan. Coba teman-teman perhatikan pada peristiwa pemadatan dan peristiwa konsolidasi. Pada peristiwa pemadatan terjadinya pengurangan volume udara. Sedangkan pada peristiwa konsolidasi terjadinya pengurangan volume air. Jadi pengertiannya itu pada peristiwa pemadatan pengurangan volume udara itu yang dimana terjadi adanya partikel tanah dan kemudian air, kemudian diataskan dengan udara. Sedangkan pada peristiwa konsolidasi itu pengurangan volume air. Nah, ketika ada sebuah partikel tanah, nah di sini masuk dengan sumber air yang masuk ke dalam tanah, sehingga ketika sudah tanah itu sudah mulai padat begitu, maka air ini semakin mengering, sehingga terjadi pengurangan volume air, sehingga tanah menjadi kering begitu. Perbandingan kecepatan konsolidasi pada jenis-jenis tanah. Ini ada 4 gambar. Nah, pada gambar pertama ini sebuah kerikil-kerikil, yang kedua pasir, yang ketiga dan yang keempat mempunyai manfaat dan tujuannya, sehingga pada gambar pertama kita lihat kerikil-kerikil, ketika air yang masuk dapat menghasilkan air yang mengalir, sedangkan pada pasir ini airnya mulai lambat untuk mengalir. Begitupun dengan gambar ketiga dan keempat. Sampai pada gambar keempat ini menunjukkan bahwa sebuah air yang masuk itu dia tertahan, sehingga dia butuh waktu sekitar 200 tahun baru bisa airnya itu bisa keluar begitu. Tidak. Nah, di sini tegangan prakonsolidasi yaitu tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah. Sedangkan tanah terkonsolidasi normal atau disingkat dengan NC yang artinya normally consolidate, tanah dengan tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah pada saat ini. Sedangkan pada tanah terkonsolidasi lebih atau disingkatkan dengan OC yang artinya over consolidate dalam bahasa Inggrisnya, yaitu tanah dengan tegangan efektif maksimum terjadi pada masa lalu.
Nah, di sini adalah alat uji yang alat uji konsolidasi. Namanya ini alat uji ini namanya itu oedometer. Nah, ini ada pengertian apa tujuannya dari uji konsolidasi. Tujuan uji konsolidasi adalah untuk menstimulasi kompresi tali tanah akibat bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik kompresi atau compression karakteristik dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Nah, ini tekanan prakonsolidasi, compression index, swelling index, recompression index, coefficient consolidation. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji konsolidasi. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengujian konsolidasi itu, yang pertama, tes konsolidasi dilakukan terhadap contoh tak terganggu. Yang kedua, sampel yang dipilih merupakan sampel yang mewakili pada kedalaman dan lapisan tertentu. Sedangkan yang ketiga, pembebanan dilakukan sesuai prosedur. Biasanya kenaikan beban berjalan sesuai dengan deret ukur, yaitu 25, 50, 100, 400, 800, 1600, dan bahkan kadang-kadang mencapai 3200 kPa atau 5, 10, 20, 40, 80, 160 dan seterusnya. Nah, menghitung besarnya penurunan konsolidasi ini. Di sini yang pertama hitung SC dengan menggunakan MV. Di sini SC-nya sama dengan, ini adalah rumus ya. SC-nya sama dengan MV dikali delta sigma aksen dikali H. Dengan MV delta sigma aksen, H merupakan coefficient of volume compressibility, tambahan tegangan dan tebal lapisan tanah secara berurutan. Nah, di sini sudah terbentuknya rumusnya. MV sama dengan 1 per 1 tambah E0 dikali dengan E0 kurang E1 per sigma 1 aksen dikurang sigma 0 aksen. Dengan E0, E1 dalam kurung sigma 1 aksen dikurang sigma 0 aksen merupakan angka Pauli awal dan angka Pauli di akhir pengujian dan kenaikan tegangan efektif secara berurutan. Di sini yang kedua itu hitung SC dengan menggunakan CR dan CC. Di sini sudah ada penjelasannya ya, bahwa persamaan umumnya adalah SC sama dengan E0 kurang E1 per 1 tambah E0 dikali H sama dengan delta E per 1 tambah E0 dikali H. Bila P1 ini adalah tanda petik ya, P1 sama dengan P0 tambah delta P, maka hasilnya ini A, yaitu lempung normally consolidation dalam kurung PC sama dengan P0, dan di bawahnya ini maka terjadi SC sama dengan CC H per 1 tambah E0 logaritma ya 1 aksen per 0 aksen. Pada yang kedua B, yaitu lempung over consolidate PC kurang dari P0. Yang pertamanya, jika P1 lebih dari PC, maka SC-nya sama dengan CR H per 1 tambah E0 logaritma P1 per P1 aksen per P0 aksen. Dan yang kedua, jika P1 kurang dari PC, SC-nya yaitu sama dengan CR H per 1 tambah E0 logaritma PC aksen per P0 aksen tambah CC H per 1 tambah E0 logaritma P1 aksen per PC aksen. Nah, di sini sudah ada bentuknya ya. CC-nya sama dengan delta E per delta logaritma aksen. Di sini adalah pada kurva penambahan beban pada P kurang dari PC. Sedangkan pada CR-nya yaitu delta E per delta logaritma per aksen, yaitu dimana pada kurva penambahan beban pada P
lebih dari PC. Nah, kita masuk di contoh soal, yaitu tanah lempung diambil pada kedalaman 20 cm di mana tekanan overburden efektif PC action sama dengan 275 kN per meter persegi dan E0-nya sama dengan 0,91. Maka hitunglah penurunan konsolidasi pada lempung akibat beban fondasi dan tekanan overburden di mana tekanan menjadi P1 sama dengan 924 kN per meter kuadrat. Nah, termasuk overburden dan tebal lapisan lempung H sama dengan 24 cm. Ini adalah kurva yang kami gunakan dalam menghitung dan mendapatkan hasil nilainya. Nah, di sini hitungan penurunan konsolidasi pada tegangan P1 aksen sama dengan P0 tambah delta P sama dengan 924. Ini ada nilai ini. 924 dan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kita memakai rumus ini. SC-nya sama dengan E0 kurang E1 per 1 ditambah E0 dikali dengan H. Dari kurva asli di lapangan untuk P1 aksennya sama dengan 924 ya. 924. Maka dalam mencari nilai tersebut kita fokuskan pada kurva yang sudah tertera ini ya. Di sini ada titik 1000. Titik 1000 ini kita mencari titik 924. Maka otomatis 924 ini mendekati dengan 1000. Kita ambil garisnya yang ini, kita tarik sampai kita mendapatkan kena di titik kena di garis A dan B. Nah, setelah sudah kena, kita tarik ke arah kiri sehingga mendapatkan hasil 0,71. Karena di sini adalah 0,7, maka garisnya itu naik sedikit, maka kita ambil 0,71 nilainya. Nah, di sini kita pasang rumusnya. Jadi SC sama dengan 0,91. 0,91 itu dari mana? Dari ini E0-nya. Nah, 0,91 dikurang 0,71 E1-nya. 0,71 E1-nya per 1 tambah 0,91 dikali dengan 24. 24 itu tadi adalah H. Ini ya, H. Tebal lapisan. Nah, maka hasil keseluruhan dari pembagian dan perkalian ini, maka hasilnya yaitu 2,51 meter. Inilah materi yang saya bawakan tentang konsolidasi. Terima kasih untuk perhatiannya.